Perkenalkan, nama saya Jundan Terbiteko Mardika dengan NPM 221506153. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan buatan, materi kecerdasan buatan yang saya dapat pada satu semester ini. Pertama-tama kita akan eh, memahami dulu apa yang dimaksud dengan AI. AI itu sendiri merupakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI atau Artificial Intelligence memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Kemudian kita lanjut ke sejarah AI. Pertama-tama, eh, pada tahun 1978, AI atau Artificial Intelligence hanya bisa berpikir secara manusiawi. Namun, dikembangkan lebih lanjut hingga pada tahun 1990, manusia, AI atau Artificial Intelligence sudah bisa berpikir secara manusiawi dan juga berperilaku secara manusiawi. Lalu, pada tahun 1992, setelah dikembangkan selama 2 tahun, AI dapat berpikir secara manusiawi, berperilaku secara manusiawi, dan juga berperilaku secara rasional, yang artinya dapat membedakan mana yang lebih diprioritaskan. Lalu 6 tahun setelahnya, waktu itu tahun 1998, akhirnya artificial intelligence ini dapat berpikir secara manusiawi, berperilaku secara manusiawi, berpikir secara rasional, dan berperilaku secara rasional. Kemudian kita masuk ke teknik dalam artificial intelligence. Yang pertama itu ada teknik learning. Teknik learning ini merupakan teknik untuk mengajari pola data ke komputer untuk memperoleh informasi. Lalu yang kedua ada searching yang merupakan cara menemukan jawaban melalui jalan-jalan yang sistematis. Lalu ada reasoning yang merupakan teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang terjadi. Lalu yang keempat ada planning yang merupakan teknik untuk memecahkan masalah kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Teknik learning sendiri ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama supervised learning, yaitu teknik learning yang diawasi, jadi seperti layaknya siswa yang diawasi gurunya untuk belajar. Kemudian ada unsupervised learning yang cara belajarnya itu tidak diawas, dan ada reinforcement learning. Lalu yang selanjutnya ada searching. Searching ini ada 3 macam, yaitu blind search, heuristic search, dan probabilistic search. Sebelum mencari solusi dengan teknik searching, kita perlu mengetahui ruang keadaan yang terdiri dari keadaan awal, initial state, keadaan akhir atau goal state, dan usaha yang dilakukan oleh operator. Kemudian reasoning ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu rule-based, case-based, fuzzy, dan uncertainty. Kemudian ada planning, yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu goal stack planning dan constraint planning. Goal stack ini artinya planning yang berdasarkan tujuannya. Untuk planning constraint ini dia ada batasan-batasannya. Lalu ada cara pembuatan AI atau artificial intelligence. Yang pertama-tama adalah analisa masalah. Ini adalah menentukan masalah yang ingin kita pecahkan, kemudian kita cari tahu solusinya apa dari masalah tersebut sehingga ada solusi dari masalah tersebut bisa menggunakan AI. Lalu ada selanjutnya mencari jenis dari AI. Cari jenis dari AI ini kita perlu mengetahui solusi yang
dari masalah tersebut ini apa jenis AI-nya yang cocok, apakah pengolahan citra atau apapun. Kemudian ada selanjutnya ke cari dan pelajari arsitektur serta algoritma. Maksudnya ini adalah pelajari arsitektur algoritmanya ini dari jenis AI yang akan kita pakai untuk solusi dari masalah yang kita ingin pecahkan. Lalu selanjutnya kita mulai membuat program berdasarkan arsitektur dari solusi yang kita dapatkan untuk masalah yang ingin kita pecahkan. Lalu kemudian kita setelah selesai membuat programnya, kita lakukan testing supaya dapat berjalan dengan maksimal pada kehidupan nyatanya, lalu tanamkan ke hardware. Jadi intinya ini berhubungan ke sistem embedded. Kemudian ini ada linear dan non-linear dan bias. Pertama itu adalah linear. Linear itu adalah momen ketika inputnya berubah, maka outputnya juga akan berubah. Rumus umum dari linear adalah Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C. Misalnya nih, Y sama dengan 2X. X-nya min 2, 1, 0, 1, 2. Bisa dilihat, apabila X-nya itu min 2, maka Y-nya adalah min 4. Apabila X-nya min 1, maka Y-nya adalah min 2. Y-nya, X-nya 0, Y-nya juga 0. Kemudian, X-nya jika 1, maka Y-nya adalah 2, karena 2 kali 1. Dan jika X-nya adalah 2, maka Y sama dengan 4. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh garis fungsi linear. Kemudian ada fungsi non-linear. Namun ketika inputnya berubah, maka outputnya belum tentu berubah. Rumus umumnya adalah Y sama dengan MX pangkat N plus C. Atau MX pangkat N plus C. Contohnya adalah MX di sini adalah 2X, N-nya adalah pangkat 2. Misalnya X bisa dilihat di sini bahwa fungsi linearnya kan fungsi non linearnya akan berbentuk seperti huruf U ini. Dan untuk fungsi ini, fungsi linear dan non linear itu harus melewati 0,0. Oke, lanjut. Selanjutnya ada bias. Bias ini merupakan margin error dalam artificial intelligence yang membuat AI lebih akurat. Contohnya adalah face recognition. Contohnya ini adalah contoh fungsi matematikanya adalah mx plus c. C itu merupakan bias. Di sini ada fungsinya 2x plus 2. Berarti ini adalah fungsi linear. Kemudian di sini x-nya rentangnya dari min 2 hingga 2. Bisa dilihat di sini bahwa input yang ada pada fungsi linear ini, outputnya juga akan berubah. Misalnya tidak sama sesuai pola. Dikarenakan adanya bias ini. Kecuali kalau misalnya tidak ada bias, kemungkinan output yang dihasilkan dari inputnya ini akan terbentuk pola yang bisa diprediksi jika tidak menggunakan bias. Namun apabila menggunakan bias, maka pola outputnya tidak bisa diprediksi. Nah ini, min 2 ini min 2,2, min 1,1, 0,2, 1,4, dan 2,6. Itu merupakan pola yang tidak bisa dideteksi. Yang awalnya negatif ini adalah
bedanya minus untuk Y-nya, bedanya cuma satu. Dulu pas ke bilangan positifnya ini lengkah dua-dua, memiliki langkah sebanyak dua, dua, empat, dan enam. Oke, kita lanjut aja ke artificial neural network. Neural network ini adalah model komputasi yang terinspirasi oleh jaringan saraf otak manusia yang terdiri dari input nodes, hidden layer, dan output nodes. Cara kerja dari neural network ini adalah dengan data diproses melalui lapisan neural network dengan fungsi aktivasi. Bobot diatur melalui algoritma backpropagation dan gradient descent untuk meminimalkan kesalahan. Dan kita lanjut ke jaringan saraf tiruan, merupakan kumpulan unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Sistem ini adalah adaptif yang memiliki sifat adaptif yang dapat mengubah struktur untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. JST ini merupakan pemodelan data statistik non-linear yang dapat digunakan untuk menemukan pola-pola pada data. Ada input layer, hidden layer, dan output layer. Jadi artificial neural network dan jaringan saraf tiruan ini sebenarnya sama. Bisa dilihat di sini, pertama ini adalah input layer, dan ini adalah hidden layernya. Kita lihat di sini ya. Pertama ini adalah input layer, ini adalah hidden layer, ini adalah yang kedua, kemudian ini adalah outputnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.